You're not exactly wearing that because you're ugly. It's just the face. What are you doing? Halo para Omnivora, bagaimana kabarnya? Jika di Indonesia ada film Terlalu Tampan, maka di luar negeri ada film Look Dead Kill, di mana dalam film Terlalu Tampan, tokoh utamanya memiliki ketampanan yang luar biasa yang membuat siapapun yang melihatnya mengakibatkan kesurupan bahkan masuk UGD. Nah, Look Dead Kill ini lebih parah lagi karena bukan hanya tampan tetapi sangat mematikan hingga siapapun yang melihatnya bisa langsung serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Penasaran? Enggak? Langsung saja ke alur ceritanya. Bekicot. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja laki-laki dengan perban, kacamata, dan topi yang menutupi seluruh kepalanya. Pemuda tersebut bernama Max Richardson, yang ditemani kedua orang tuanya untuk melakukan terapi kepada Dr. Klingman. Max mengatakan bahwa dia mengalami kelainan dan kelainannya itu terletak di wajahnya yang terlalu tampan sehingga setiap orang yang melihatnya akan mati. Begitu pula para dokter yang membantu persalinan Max, mereka mati setelah Max lahir. Pada akhirnya ketika Max baru berusia 2 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah keluar kota, sebuah tempat terpencil yang tidak dihuni banyak orang. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, orang tua Max menutup wajah Max dengan perban. Namun sang dokter tidak mempercayainya. Ia mengira bahwa Max sedang depresi karena masa lalunya sehingga dia bicara ngelantur seperti itu. Dan beberapa saat kemudian, dokter itu pun meninggal karena melihat wajah Max. Mamam. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan memintai keterangan kepada orang tua Max. Polisi menyatakan penyebab kematian dari sang dokter adalah karena serangan jantung. Namun penyebabnya masih belum diketahui oleh polisi tersebut. Akhirnya Max dan orang tuanya diizinkan pulang oleh polisi. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang tuanya pun mengajak satu-satunya teman Max yang bernama Danny untuk makan malam bersama di rumahnya. Ketika makan, Paul meminta Danny untuk mengajak Max keluar rumah supaya dia mendapatkan teman. Namun Max menolaknya karena dia tidak mau membunuh orang lagi dengan wajahnya. Dan setelah makan malam selesai, Max meminta Danny untuk memukul wajah Max dengan batu bata supaya ketampanannya luntur. Namun Danny menolak, karena dulu Max juga pernah meminta Danny untuk memukulnya menggunakan palu. Namun ketika Max dengan sengaja menjatuhkan ponsel milik Danny, Danny pun terpancing emosi lalu memukul wajah Max dengan batu bata hingga dia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Max dan ibunya pergi ke sebuah puskesmas untuk mengobati hidung Max akibat dipukul oleh Danny. Di rumah sakit dia bertemu dengan seorang wanita seumurannya yang sedang ikut mengantri. I was just wanted to. This isn't gonna fix your problem. For exchange. Setelah Max kembali ke rumah, Danny mengunjungi Max dan dia meminta maaf. Dan untuk menebus kesalahannya, Danny mengajak Max untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Erika di sebuah restoran. Try not to describe yourself as being deformed. No, you said you wanted to meet girls. I got you a Valentine. Oh my god. What's going on? Oh my god. Shit. Oh, you know what I mean. Setelah mereka bertemu, Erika mengira dia akan berkencan dengan Danny. Namun faktanya, Danny hanya menjodohkan mereka berdua. Got these two. Damn. Setelah Danny meninggalkan mereka, datanglah cowok fuckboy bernama Craig dan mengganggu mereka. Ketika Max tidak sengaja menumpahkan minuman di depan Craig, Craig mengelap baju itu dengan wajah Max yang diperban. Dan setelah itu, Erika meninggalkan Max. Keesokan harinya, Max berencana untuk menjatuhkan dirinya ke walungan dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, rencananya dapat digagalkan oleh seorang wanita yang kebetulan lewat di sana. Dan ternyata, wanita itu bernama Alex, wanita yang ikut mengantri di puskesmas kemarin. Pretty dark. It could be the sunglasses. Setelah rencana bunuh diri itu gagal, Alex kemudian mengajak Max untuk pergi ke sebuah panti jompo dan mereka bersenang-senang bersama para jomblo di sana. Romance novels. Dirty ones. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Max menceritakan pengalamannya dengan Alex kepada Danny. I don't know. Try and bump into her again? Esok harinya, Max pergi lagi ke dekat jembatan untuk bertemu kembali dengan Alex. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Alex datang dan Max mengajak Alex untuk main ke rumahnya. Why not just spend a couple more hours with me? Start walking before I start saying no. Okay. Tiba di rumah, mereka pun bercakap dan saling jujur dengan keadaan masing-masing. Di mana Max mempunyai wajah yang terlalu tampan dan Alex dengan penyakit kardiovaskular langka. Di mana penyakit tersebut adalah semacam alergi terhadap endorfin. Bagi yang belum tahu endorfin, endorfin itu adalah senyawa kimia yang bisa timbul karena perasaan tertentu seperti senang dan sedih. Sehingga ketika Alex merasakan perasaan dari dalam dirinya, entah itu bahagia atau sedih, hal itu menimbulkan peradangan dan peradangan tersebut menimbulkan jantungnya bengkak. Dan itu selalu berkembang setiap hari. Otomatis, si Alex ini tidak pernah merasakan sedih atau bahagia sejak kecil. Dan itu sangat menyakitkan. Anjing asa hampa atau hirup teh. Setelah bercakap-cakap, mereka berdua pergi ke bioskop untuk menonton sambil mabuk-mabukan.
You're my first friend. Go. Why is it sticky? Dan pada suatu titik saat berada di kamar Max, mereka berdua pun terbawa suasana dan hendak akan cipokan. Namun hal tersebut digagalkan oleh kemunculan orang tuanya. Di situ orang tua Max memperkenalkan seorang wanita bernama Yushen yang merupakan anggota pergantian pelajar yang akan tinggal bersama mereka. Well, it looks like you're making a walking stick. Suatu hari saat Max dan kawan-kawan pergi berkemah, kejadian tak diduga terjadi saat Max cipokan dengan Alex, di mana cipokan tersebut memicu naiknya endorfin sehingga Alex mengalami peradangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntung, Alex masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Alex mengajak Max untuk menjenguk Rose, salah satu teman jompo Alex yang sedang sekarat. Namun perasaan sedih terhadap Rose malah memperburuk keadaan Alex dan menyebabkan Alex mimisan. Tak tega melihat Rose yang sekarat kesakitan, Max pun membuka perban dan sengaja membiarkan Rose meninggal lebih cepat. Setelah kejadian tersebut, Alex pun dibuat galau dengan menghilangnya Alex. Faktanya, Alex sengaja menjauhi Max karena penyakit yang dideritanya semakin parah, dan sebagai permintaan maaf, Alex meminta Max untuk pergi ke pesta dansa. Di situ mereka pun terlihat sangat bahagia, walaupun di sisi lain mereka menderita karena penyakit yang dideritanya masing-masing. Hingga suatu titik saat Alex mengalami mimisan, dia berpura-pura ingin pipis ke toilet. Di saat Max sendiri dan Danny dan teman wanitanya menghampiri Max, kejadian tak diduga pun terjadi ketika Craig tiba-tiba datang dan menjahili dengan membuka perban Max sehingga si wanita yang melihatnya langsung mati saat itu juga. Beberapa saat kemudian terdengar sirine mobil ambulans dan polisi yang faktanya ambulan tersebut datang untuk menjemput Alex yang sedang sekarat. Atas kejadian tersebut, Alex pun ditahan sementara di kantor polisi, tapi karena tidak adanya bukti, akhirnya dia dibebaskan. Tidak langsung pulang, Max pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Alex. Tiba di sana, Alex pun langsung memberitahukan perihal kondisinya, di mana sejak kecil dokter mengestimasi bahwa Alex akan bertahan sampai usia 16 tahun. Namun hingga 17 tahun usianya sekarang, Alex ternyata masih bertahan dan itu merupakan suatu keajaiban. Faktanya sebelum bertemu Max, Alex tidak pernah merasa bahagia karena seperti yang kita tahu jika Alex merasa sedih atau senang, maka penyakitnya akan kambuh. Dan dengan semua penderitaan yang telah terjadi, Alex pun meminta Max untuk membuka perbannya agar dirinya bisa mati lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi justru Max memarahinya dan pergi meninggalkannya. Sejak saat itu Max tidak pernah mengangkat telepon dari Alex dan Max pun pergi menemui Danny untuk meminta saran darinya. Dan setelah diberikan beberapa petuah bijak yang didapatkannya dari caption di Instagram, Max pun akhirnya eling dan kembali menemui Alex. Dan pada akhirnya karena Max tak tega melihat Alex sekarat, Max pun perlahan membuka perbannya agar Alex bisa meninggal lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Alex ternyata tidak mempan dengan wajah mematikan Max. Dan justru Alex meninggal karena penyakit yang dideritanya. It's just between us. Setelah kematian Alex, Max pun kembali memulai terapinya. Kasus kematian teman wanita Danny pun ditutup karena ternyata dia mati disebabkan oleh overdosis. Hingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang tersebut mati bukan karena melihat wajah mematikan Alex, tetapi karena tidak memiliki ketulusan hati dan kesempurnaan cinta. Seperti yang sering dinyanyikan oleh Rizky Febian, berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kedisiplinan, pegadaian, perekonomian, pendidikan, pembangunan, keamanan, ekonomi, sosial, dan jiwa raga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamat. Ending yang sangat mematikan.